Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang akad pinjaman atau ariyah dan pemindahan utang atau hiwalah dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Mila Banatul Asfia, yang kedua ada Umi Faidatul Rahmah, yang ketiga Khairul Fathai Rinaldi, dan yang terakhir Muhammad Baihaqi Al-Hifari. Berikut penjelasan materi dari kami. Pengertian akad pinjaman atau ariyah. Menurut bahasa, al-ariyah berasal dari bahasa Arab al-ariyahu, diambil dari kata aro, yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat, al-ariyah juga berarti saling tukar-menukar, yaitu dalam tradisi pinjam-meminjam. Menurut istilah, al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda atau barang kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Selanjutnya yaitu dasar hukum ariyah. Yang pertama ada Al-Quran. Menurut Sayyid Sabiq, tolong-menolong adalah sunnah, sedangkan menurut Al-Ruyani bahwa ariyah hukumnya wajib. Landasan hukumnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Yang kedua yaitu hadis. Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu. Menurut hadis di atas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-ariyata mu'azzatun, artinya barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan. Selanjutnya ada rukun ariyah. Yang pertama itu ada mu'ir. Mu'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Yang kedua yaitu musta'ir. Musta'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mendapat izin penggunaan manfaat barang. Yang ketiga yaitu musta'ar. Musta'ar adalah barang yang dipinjamkan atau barang yang manfaatnya diizinkan untuk dipergunakan musta'ir. Dan yang terakhir yaitu sikhoh. Sikhoh dalam akad al-ariyah adalah bahasa interaksi meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan perizinan penggunaan manfaat barang. Syarat yang berhubungan dengan mu'ir atau yang meminjamkan. 1 yaitu berakal dan mumayyiz. 2. Orang tersebut tidak dimasyhur atau di bawah perlindungan atau pengawasan. 3. Orang yang meminjamkan merupakan pemilik manfaat barang yang akan dipinjamkan. Syarat yang berhubungan dengan musta'ir atau peminjam. 1. Orang yang meminjam harus jelas. 2. Peminjam harus orang yang mengerti dan cakap dalam mempergunakan barang yang dipinjam. Syarat yang berhubungan dengan mu'ar atau barang yang dipinjam. 1. Dapat dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya atau zatnya. 2. Mempunyai manfaat dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya. Syarat yang berhubungan dengan sikhoh atau ungkapan ijab qabul atau serah terima. Setiap ungkapan yang menunjukkan keridhaan pemilik dan kebolehan kemanfaatannya. Barang yang tanpa adanya pengganti, baik dengan ucapan, perbuatan, isyarat, atau saling memberi. Berakhirnya akad ariyah. Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yaitu 1. Berakhirnya waktu yang sudah disepakati, khususnya dalam akad pinjaman yang dibatasi oleh waktu atau mukanya. 2. Pihak yang meminjamkan barang tersebut atau mu'ir menarik atau mengambil barang yang dipinjamkannya dari pihak yang dipinjamkan atau musta'ir dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan si peminjam. 3. Hilangnya akal salah satu pihak baik orang yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan. 4. Terhalang untuk melakukan akad dikarenakan bodoh atau pailit. Pemindahan utang atau hiwalah. Pengertian hiwalah yaitu istilah hiwalah berasal dari etimologi atau lughawi, berasal dari kata tahwil yang berarti intikal, mengandung makna mengalih atau memindahkan. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhalai atau orang yang berkewajiban membayar utang.
Dari istilah syara atau hiwalah, Imam Syafi'i mengatakan, akad pemindahan suatu utang dari tanggungan yang berhutang kepada tanggungan orang lain. Dalam kitab Hikmah al-Tashri' wa falsafatuhu dikatakan bahwa pengertian hiwalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan. Dasar hukum hiwalah. Hiwalah merupakan salah satu bentuk ikatan atau transaksi antara sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau yang menyatakan, memperlambat pembayaran utang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, barang siapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya. Di samping itu, terdapat kesepakatan ulama ijma yang menyatakan bahwa tindakan hiwalah boleh dilakukan. Ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dapat dibagi dua, yaitu 1. Hiwalah al-haq, pemindahan hak, apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang. 2. Hiwalah ad-daim, pemindahan utang, apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang. Ditinjau dari sisi lain, hiwalah terbagi dua pula, yaitu 1. Al-hiwalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. 2. Al-hiwalah al-mutlaqah, pemindahan mutlak, pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab, pernyataan melakukan hiwalah dari pihak pertama, dan qabul, pernyataan menerima hiwalah dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu 1. Pihak pertama muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. 2. Pihak kedua muhal atau muhtal, yakni orang yang dipiutang kepada muhil. Pihak ketiga muhal alai, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. 3. Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal. 4. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, hutang muhal alai kepada muhil. Syarat-syarat hiwalah. Syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pemindahan hutang dari pihak penghutang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut. Kerelaan dari muhil, orang yang berhutang, karena kerelaan dari seorang muhil adalah syarat terjadinya kontrak hiwalah. 2. Adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhtal yang haknya dialihkan kepada orang lain. 3. Keberadaan hutang tetap berada di dalam jaminan atau dijamin pelunasannya. Adanya kesepakatan antara orang-orang yang menanggung hutang muhal alai dengan orang yang mengalihkan hutang muhil. Berakhirnya hiwalah. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad hiwalah akan berakhir apabila salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu memfasakh atau membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. 2. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. 3. Apabila pihak kedua wafat sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. 4. Pihak kedua mengibahkan atau menyedekahkan harta merupakan utang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. 4. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar utang yang dialihkan itu. 5. Hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena atau yaitu pihak ketiga mengalami muflis atau bangkrut, atau wafat dalam keadaan muflis, atau dalam keadaan tidak ada bukti yang kuat tentang hiwalah. Pihak ketiga mengingkari akad itu. Terakhir, beban muhil setelah hiwalah. Apabila hiwalah berjalan sah dengan sendirinya, tanggungan jawab muhil gugur. Andai kata muhal alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Hal ini dapat pendapat ulama jumhur. Menurut mazhab Maliki, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal alaih orang fakir dan tidak memiliki sesuatu apapun yang
untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang mengiuhalkan hutang kepada orang lain kemudian muhal alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.